Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali mengkaji ilmu, satu aktivitas yang akan membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita melalui usaha kita dalam mempelajarinya pada kesempatan yang mulia ini, sehingga kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat disertai dengan taufik dan hidayahnya untuk bisa terwujud menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap semua kesempurnaan dari pahala dan kelemahan menuntut ilmu semuanya akan kita peroleh dari sisi Allah karena kasih sayang dan kemurahannya, amin ya rabbal alamin. Ini suara saya sudah habis, sisa sedikit. Jadi saya mungkin minta tolong ya untuk membantu saya. Mungkin Ustadz Sofyan bisa membacakan hadis ke-109. Silakan. Atau pakai ini biar kedengaran. Tes. Duh, silakan Ustadz Sofyan, enggak apa-apa. 109 katanya ya. 109 apa? Oh iya, 109. Paman saya Anas bin An-Nadr tidak mengikuti perang Badar. Silakan, enggak apa-apa. Tes. Putus suara. Tes. Ini hilang. Tes. Ini enggak bisa. Paman saya Anas bin An-Nadr tidak radhiyallahu anhu tidak mengikuti perang Badar. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mengikuti perang pertama yang engkau lakukan untuk memerangi kaum musyrikin. Jika Allah memberi kesempatan kepadaku untuk mengikuti peperangan berikutnya, maka Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan." Ketika perang Uhud berkobar, kaum muslimin terdesak. Pamanku berkata, "Ya Allah, saya mohon maaf kepadamu dari apa yang mereka lakukan dan saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka." Kemudian dia maju dan Sa'ad bin Mu'adz menemaninya. Dia berkata, "Hai Sa'ad bin Mu'adz, surga, demi pemilik Ka'bah, saya telah mencium bau surga dari bawah gunung Uhud." Sa'ad berkata, "Saya tidak mampu melakukan sebagaimana yang dilakukannya, wahai Rasulullah." Lalu kami dapati pada tubuhnya ada 80 luka sabetan pedang, tusukan tombak, ataupun lemparan anak panah. Kami menemukannya terbunuh dan dicincang oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya selain saudara perempuannya yang mengenali dari jari-jarinya. Kami menyangka bahwa ayat ini turun berkenaan dengannya atau orang-orang yang seperti dirinya. Antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Al-Ahzab
23 sampai akhir ayat tersebut. Nah, pinjamnya. Ini mati nih. Iya, udah mati. Baterainya habis mungkin ya. Baterainya habis. Nah, dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan tentang keadaan paman beliau, yaitu Anas bin An-Nadhr, yang mana Anas bin An-Nadhr tidak melakukan atau tidak bersama kaum muslimin dalam perang Badar, karena perang Badar itu bukan disengaja ya. Bukan kemudian benar-benar mempersiapkan untuk berperang dah, tapi awal mula perang Badar itu kan pasukan yang tidak terlalu besar, kemudian dengan tujuan untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy ketika melewati dekat kota daerah Badar ini. Nah, sehingga Rasulullah tidak beranggapan bahwa diperlukan pasukan besar untuk menghadang mereka. Ya, ternyata berita ini bocor sampai diketahui oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim pasukan yang besar untuk melindungi kafilah dagang mereka. Nah, kemudian ya karena kaum muslimin sudah sampai di daerah Badar ini dan tidak memungkinkan untuk kembali, maka disitulah kemudian kaum muslimin ya akhirnya berperang bersama dengan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, ya, sehingga jumlahnya itu tidak sebanding. Ya, oleh karena itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang terluput tidak mengikuti perang Badar, ya, karena memang sekali lagi tidak ada seruan jihad dalam perang Badar ini, ya, hanya niatnya awal menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Maka diantara yang tidak mengikutinya adalah Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu. Namun Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu itu sangat berkeinginan untuk mati syahid, ya, sangat berkeinginan untuk mati syahid. Oleh karena itu dia mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali, wahai Rasulullah, aku telah absen ya dari perang pertama, yaitu perang Badar. Qataltal musyrikin, yang kau memerangi orang-orang musyrikin pada saat itu. La inillahu asyhadani qitalan musyrikin la yuriyannallahu ma asna." Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku untuk mengikuti peperangan dalam melawan orang-orang musyrikin, maka Allah pasti akan menampakkan apa yang akan aku lakukan dalam peperangan itu. Maksudnya adalah Anas bin An-Nadhr itu memiliki tekad yang kuat bahwa dia ingin sekali mati syahid, ya. Ingin sekali mati syahid, ingin sekali benar-benar mengorbankan dirinya dalam peperangan, ya, sampai Allah memberikan kemenangan atau Allah memberikan asy-syahadah kepadanya. Oleh karena itu pada saat perang Uhud di mana pada saat itu terjadi kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, terutama dari kalangan pasukan pemanah, yang kemudian ketika melihat orang-orang musyrik itu mundur, ya, pada saat itu salah satu panglimanya orang musyrik ini Khalid ibn Walid yang belum masuk Islam. Jadi Khalid ibn Walid ini memang dikenal sangat pandai dalam strategi perang. Khalid ibn Walid ini memerintahkan orang-orang musyrikin di saat perang Uhud itu untuk mundur. Nah, pada saat mundur, turunlah pasukan pemanah ini karena dianggap sudah menang. Karena pada saat itu Khalid bin Walid memerintahkan untuk meninggalkan berbagai macam ghanimah untuk tidak dibawa mundur ke belakang. Nah, Khalid bin Walid ketika mundur bersama pasukannya sambil melihat kondisi, ternyata dugaannya betul, pasukan pemanah turun untuk mengamankan ghanimah, sehingga ada satu celah, ya, pertahanan kaum muslimin yang hilang di situ. Akhirnya kemudian dia memutar, ya, pasukannya untuk kembali menghantam kaum muslimin. Disitulah kemudian kaum muslimin dalam kondisi tidak siap, akhirnya kalah. Akhirnya kalah. Oleh karena itu doa yang dipanjatkan oleh Anas ibn Nadhr mengatakan, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabu. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka ini, yaitu sebagian sahabat yang tidak mengikuti
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan karena mereka tidak mau mengikuti Rasul, bukan ya, tapi karena kondisi pada saat itu tampak pada diri mereka itu kemenangan gitu, sehingga mereka sudah menang, tidak apa-apa turun sudah, nah gitu. Bukan berarti kemudian mereka disuruh untuk tetap tinggal itu kemudian mereka tidak mau menjalankannya. Menurut mereka melihat kondisi sudah menang, ya, harta ghanimah sudah tinggalkan, mereka sudah menang, jadi nggak mungkin lagi orang musyrik ini kembali lagi, itu nggak mungkin karena kemenangan sudah diperoleh. Ya. Ternyata mereka turun menyelisih sunnah sabda Rasulullah atau perintah Rasulullah kepadanya, maka kemudian ya orang-orang musyrikin akhirnya ya kembali lagi untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga Anas bin Nadhr mendoakan para sahabat yang melakukan kesalahan ini untuk dimaafkan oleh Allah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang musyrikin yaitu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Anas bin Nadhr, ya Sa'ad ibn Mu'ad al-jannah wa rabbin nadhr. Wa Sa'ad bin Mu'ad al-jannah, ada surga. Ini menunjukkan wallahu a'lam ya, ini apakah yang dimaksud kata-kata al-jannah itu artinya Anas ibn Nadhr itu benar-benar Allah perlihatkan surga sehingga dia menyebut surga, atau mencium aromanya surga sehingga dia menyebut surga itu, ataukah yang dimaksud surga itu artinya adalah keinginan dia untuk meraih surga Allah di saat perang Uhud pada saat itu. Ya. Tapi yang jelas pada saat itu sudah terbayang di hadapan Anas bin Nadhr untuk meraih al-jannah. Ya, sehingga kemudian dikatakan ini ajidu rihaha min duni Uhud, sesungguhnya aku telah mencium aromanya di balik bukit Uhud ini. Wallahu a'lam, bisa jadi secara zahirnya ini benar. Dan ini merupakan salah satu karamah yang Allah berikan kepada para syuhada ya, atau para mujahidin, untuk mengokohkan keadaan mereka, untuk supaya mereka semakin bersemangat meraih asyhadah ya, bersemangat untuk meraih asyhadah ya, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk maju ke medan perang, bahkan untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fisabilillah ya. Maka kemudian Sa'ad pun menjadi orang yang membenarkan janjinya. Dikala dulu ya, ketika Anas bin Nadhr itu tidak mengikuti perang Badar, beliau sangat menginginkan untuk mati syahid dalam perang berikutnya, dan ini kemudian dibuktikan olehnya. Ya, dibuktikan olehnya sehingga Anas bin Nadhr kemudian ya maju ke medan perang tanpa takut mati. Bahkan sampai digambarkan di sini keadaannya, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, inni fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Kami mendapati dia, pada dirinya itu terdapat 80 lebih darbatan bisayf, pukulan dengan pedang, luka akibat pukulan pedang, au ta'natan birumhin, atau luka akibat tusukan tombak, au ramyatan bisahmin, atau lemparan anak panah. Wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihil musyrikun. Dan kami mendapati dia telah terbunuh. Ini menunjukkan bahwasanya Anas bin Nadhr benar-benar sangat mengharapkan asyhadah ya, sampai dia tidak peduli lagi dengan keadaannya ketika menghadapi musuh dengan luka-lukanya yang seperti itu ya, dengan luka-lukanya yang sangat banyak. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, atau Anas bin Malik mengatakan, kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Jadi kami memandang bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan beliau, atau berkenaan dengan orang-orang yang memiliki semangat ingin meraih asyhadah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang beriman itu ada
orang-orang yang jujur, yang membenarkan apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ingin mati syahid. Oleh karena itu Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, ya, man arada syahadata bisidqin, siapa yang menginginkan mati syahid dengan jujur, dengan memang betul-betul muncul dengan apa? Ketulusan hatinya, dia menginginkan betul untuk mati syahid, maka Allah akan menyampaikan dirinya, ballaghahullahu ya ala manazilis syuhada, Allah akan menyampaikan dia di kedudukan para syuhada, wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ya, jadi ketika seseorang itu memiliki kesungguhan, keinginan besar, ya, kalau benar-benar ada kesempatan untuk meraih syahadah itu, dia akan ambil kesempatan itu. Maka jika Allah tidak menakdirkannya mati di medan perang, tapi Allah tetap akan menilai dia sebagai orang yang mati syahid, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Nah, dari hadis ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, azmul insan ala fi'li ta'ati wal khairat, tekad manusia untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Wal akhdhu bil asbabil mu'inati ala dzalika, dan mengambil sebab-sebab yang membantunya untuk mewujudkan hal itu. Jadi kalau seseorang itu ingin bisa menjalankan ketaatan dan kebaikan, selain dia meminta pertolongan kepada Allah, yang harus dia lakukan apa? Harus memunculkan tekad yang kuat dalam hatinya. Nah, terkadang ada seseorang itu yang dia gagal melakukan ketaatan tertentu yang dia inginkan untuk dia kerjakan. Salah satunya disebabkan karena kurangnya azam dalam hatinya, kurangnya kesungguhan, tekad yang kuat yang mendorong dia untuk melakukan hal itu, sehingga melemahkan gairahnya untuk melakukan ketaatan dan amal kebaikan ini. Dan ketika seseorang memiliki tekad yang kuat untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, maka dia harus segera mengambil sebab-sebab yang membantu dia untuk bisa mewujudkan ketaatan tersebut. Ya, seperti dia berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah memiliki tekad kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka kemudian bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah kamu kepada Allah, minta pertolongan Allah untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan untuk kamu lakukan. Ya, tentunya dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian ambil sebab-sebab yang lain. Semisal, ya, dia berusaha untuk mencari kawan-kawan yang mendukungnya untuk melakukan ketaatan, atau bersegera untuk mewujudkan ketaatan itu sehingga tidak dia tunda-tunda, atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Ya, artinya di sini ketika azam, tekad kuat seorang hamba itu untuk melakukan ketaatan itu sudah sangat besar, maka segerakan untuk mengeksekusinya, segerakan untuk mewujudkannya. Karena kalau seseorang itu kemudian menundanya, maka azamnya ini akan menurun, tekadnya ini akan luntur sedikit demi sedikit jika dia menunda untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua, at-tabarru'u min fi'li ahli al-kufri wal ma'asi dalilun ala sidqi imanil abdi. Berlepas diri dari perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat, itu adalah bukti atas kejujuran iman seorang hamba. Berlepas diri itu maksudnya membencinya, ya, tidak ada keinginan untuk memiliki keinginan seperti yang diinginkan orang kafir dan orang musyrik ini, atau orang bermaksiat ini, ya, atas kekufuran dan kemaksiatannya. Dan kemudian berusaha untuk menjauhkan diri dari ahlul kufri wal ma'asi. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa dia itu memiliki iman yang benar. Nah, dalam hadis tadi Anas bin An-Nadhr mengatakan apa? Beliau berdoa, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula'i yani ashabuh wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yani al-musyrikin. Ya Allah, berikanlah maaf kepada ya Allah, aku memohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni ashabah, yakni para sahabat Nabi.
atas kekurangan mereka dalam mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin. Dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepadamu. Membenci apa yang dilakukan orang musyrikin dengan mereka memilih kesyirikan dan kekufuran yang mendorong mereka untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini adalah kejujuran iman. Ketika seseorang itu beriman, maka dia harus meninggalkan kesyirikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan tentang pengertian Islam ya, itu maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Jadi kalau ada orang Islam ya, dia mungkin saja ya berserah diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, akan tetapi dia masih berkasih sayang didasari oleh agama kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, maka ini jelas Islamnya masih ya dalam keadaan tidak sempurna. Ya, mungkin saja ada orang sholat, puasa, zakat, haji bahkan, tapi sama orang-orang musyrik itu tidak ada kecemburuan, nggak ada kebencian. Ya, kebencian ini tidak harus diwujudkan sebagai bentuk kekerasan ya, tapi kebencian itu sifatnya di dalam hati. Ya, bahkan dia merasa tenang, merasa cocok dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini, ya apalagi mencocoki agama mereka, wala'iyadzubillah. Ya, maka yang seperti ini bisa mengantarkan dia ke dalam kekufuran. Ya. Karena tidaklah seseorang itu mencintai orang kafir karena kekufurannya, kecuali hatinya cenderung kepada cinta atas kekufurannya, kan begitu. Kalau orang cinta kepada kekufuran, jelas ini bukan orang beriman. Tapi kalau seandainya dia masih membenci kekufuran itu, namun dia tetap berkasih sayang dengan orang-orang kafir, bahkan menjadikan ya orang-orang kafir itu sebagai kawan-kawan setia, seakan-akan melebihi pertemanannya dengan orang-orang yang beriman, sampai tidak ada rasa benci kepada kekufuran yang dia miliki, maka yang seperti ini dosa besar dan dikhawatirkan ya, itu bisa mengotori keimanannya sehingga mengarah kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga, fadilatus sahabi Anas ibn Nadhr radhiyallahu an, keutamaan sahabat Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu, li syaja'atihi fil ma'rakah, karena keberaniannya di dalam peperangan, wa iqdamihi fi qitalil kufar, dan karena dia ya maju untuk memerangi orang-orang kafir. Bahkan dia nggak peduli dengan sabetan pedang dan tusukan tombak, sampai ditemukan 80 luka ya dari sabetan pedang atau tusukan tombak, atau dikarenakan anak panah yang mengenainya. Kita saja kalau kena sabet sekali itu aja gimana ya, luar biasa kan sakitnya. Itu 80 kali 80 kali. Tapi demikianlah ya, ketika seseorang itu mengutamakan iman, maka Allah akan memberikan kelezatan iman. Dan hebatnya kelezatan iman itu begini, membuat semua luka-luka yang dirasakan ya meskipun sakit, tapi akan tertutupi dengan kelezatan imannya. Kita tahu bahwasanya kenikmatan batin itu bisa mempengaruhi keadaan zahir seseorang, kan gitu ya. Ada orang itu yang kenikmatan zahirnya luar biasa, makanannya makanan lezat ya, enak sesuai dengan kesenangannya, tapi hatinya keadaan sumpah misalnya, kakean utang. Ya. Kira-kira bagaimana dia menikmati makanan itu?
ya enak tapi nggak bisa membuat hatinya bahagia. Kan gitu ya. Semisal ada orang sakit, kondisi fisiknya lelah, capek, sakit bahkan, tapi hatinya tenang, hatinya dalam keadaan bahagia. Apa yang dia rasakan? Bahagia meskipun sakit. Kan begitu. Misalnya pada tubuhnya ada kekurangan, cacat atau semisalnya, tapi hatinya tenang, hatinya bahagia. Apa yang terjadi? Kekurangannya itu tidak mempengaruhi suasana hatinya, sehingga biasa saja dia dengan kekurangan yang dia miliki. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan, kelezatan batin itu sangat mempengaruhi keadaan fisik seseorang. Nah, Anas ibnu Nadhr ini luar biasa. Ya, tingkat kelezatan iman yang dirasakannya itu sampai mampu membuat dia tidak peduli dengan 80 luka yang ada pada dirinya, sampai membawa dia mati di atas asyhadah. Yang seperti ini loh Pak, kenikmatan yang paling besar ini. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini ada surga. Man lam yadkhulil jannah fid dunya, ya, man lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha fil akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan dengan masuk surga di akhirat. Kemudian beliau ditanya, surga apa yang Anda maksudkan di dunia ini? Beliau mengatakan al-iman, jannatul iman, surga iman. Dan menunjukkan bahwasanya ya kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan iman itu ya sangat memberikan kebahagiaan hidup, sampai rela untuk mengorbankan hidup dunia ini demi meraih apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kelezatan yang dirasakan, nggak mungkin orang itu mau mengorbankan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana keadaan seseorang itu kelak akan mendapatkan tingkatan surga setinggi apa. Itu dilihat dari bagaimana kelezatan iman yang dirasakan saat hidupnya di dunia ini. Ya. Karena kelezatan iman itu tidak diperoleh kecuali apa? Dengan keadaan iman yang sangat tinggi. Semakin tinggi kadar keimanan seseorang, semakin besar kelezatan dan manisnya iman itu dirasakan oleh seorang hamba ini. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara itu ditemukan pada diri seorang mukmin, maka dia akan merasakan kelezatan iman pada dirinya. Yang pertama apa? Yaitu pada saat an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selainnya. Bisa enggak kira-kira kita mewujudkan ini? Ya, jangan-jangan gara-gara rengekan anak-anak kita atau omelan istri kita, kadang-kadang akhirnya kita memenuhi keinginan mereka yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, ini berarti belum lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Belum sampai iman kita pada kesempurnaan iman. Kadang hanya gara-gara ya dikasih kesulitan hidup, wis mogok ngajine, wis mogok salate. Kan banyak orang seperti ini. Kenapa? Karena belum mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Sehingga kelezatan iman ini bisa dirasakan dari mana kalau itu yang enggak unsur itu tidak ada pada diri seseorang. Kemudian Nabi juga mengatakan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah, bukan karena tendensi duniawi. Nah, kebanyakan kita kan kalau berteman itu kan seringnya kan karena kenyamanan, karena ada saling menguntungkan, ya, dari sisi-sisi duniawi kebanyakan. Dan sangat jarang pertemanan itu dibangun di atas lillah, karena Allah. Ya, sangat jarang sekali. Tapi kalau itu bisa dilakukan, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Dan para sahabat dulu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW bukan di atas
bukan di atas harta dunia, bukan di atas urusan-urusan dunia, tapi dipersatukan, dipersaudarakan di atas Islam, di atas agama. Fulan dipersatukan dipersaudarakan dengan fulan, fulan dipersaudarakan dengan fulan, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, agar ikatan ukhuwah mereka semakin menguat. Ini semuanya dibangun bukan semata-mata dibangun di atas dunia oleh Nabi SAW, tapi dibangun di atas persaudaraan agama. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana benci dan takutnya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, ini ada kandungan apa? Benci kepada kekufuran. Itu konsekuensi iman. Artinya kalau orang itu benar imannya, itu mesti ada kebencian dengan kekufuran, mesti ada kebencian kepada kesyirikan dan kemaksiatan, itu mesti ada. Ya, kalau itu tidak muncul pada dirinya, imannya kan imannya. Ya. Kualitas imannya saat ini sampai di mana? Nah, dengan tiga perkara itu jika ditemukan pada diri seorang mukmin, maka dia akan benar-benar merasakan kelezatan iman. Ya. Kemudian yang keempat, al-hathu ala tsabati fi ardil jihad. Perintah untuk sabat. Sabat itu apa? Sabat itu tegar, kokoh. Fi ardil jihad, di tengah-tengah medan jihad. Wa in takhallafal ashab, meskipun kawan-kawan seperjuangannya itu meninggalkan medan jihad. Seperti Anas ibn Nadhr tadi, melihat para sahabat banyak yang mundur ya, karena apa? Karena diserang oleh kaum musyrikin secara mendadak dan mulai dikalahkan ya oleh kaum musyrikin. Anas ibn Nadhr tetap beliau maju untuk terus berperang sampai beliau meninggal dunia. Dan kejujuran beliau untuk terus maju di medan perang itu terbukti dengan apa? Lukanya yang berjumlah 80 luka, sampai membuat tubuhnya ini tidak dikenali karena saking banyaknya luka yang mengenainya. Mungkin kalau kita sekarang mendengarkan itu, wah Masya Allah ya, luar biasa, semangat kita muncul. Tapi kalau lihat langsung jenazahnya Anas bin Nadhr dengan 80 luka itu, kira-kira gimana gitu? Dreweli. Dalam perang itu ternyata seperti itu kan. Lukanya luar biasa, keluar darah sampai nggak bisa dikenali wajahnya. Siapa dia ini ya nggak dikenali. Sampai kemudian ada seorang saudarinya tadi ya, yang kemudian mengenali Anas ibn Nadhr itu melalui tanda yang ada pada jari-jarinya atau kondisi jari-jarinya yang dikenali oleh saudarinya tersebut. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Silakan Bang, dibacakan. Ini tidak pakai, oh sudah. Ke-110 dari Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika turun ayat sedekah, lalu kami mengangkat sesuatu di atas punggung kami. Kemudian datanglah seseorang dan bersedekah dengan sesuatu yang banyak sekali. Mereka orang-orang munafik berkata, orang itu riya. Ada juga yang datang kemudian bersedekah dengan satu sok makanan. Mereka orang-orang munafik berkata, Allah tidak memerlukan makanan yang hanya satu sok ini. Maka turunlah ayat. Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Surat At-Taubah ayat 79.
Iya. Nah, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Al-Badri berarti beliau mengikuti perang Badar. Beliau menjelaskan tentang kaitannya dengan turunnya ayat sedekah. Maka pada saat itu kami nuhamilu ala zuhurina, kami mengangkut barang-barang sedekah itu di atas punggung kami untuk kami sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang di antara kami itu yang bersedekah dengan sesuatu yang banyak, harta yang banyak. Maka ini orang munafik itu seperti ini, Pak ya. Kalau lihat orang melakukan ketaatannya tinggi, dicela. Kalau ada orang yang melakukan ketaatannya biasa-biasa saja juga dicela. Dan mereka tetap dalam kondisi tidak beramal. Mereka hanya mencela tanpa beramal. Jadi kaum muslimin pada saat itu ada yang membawa harta yang banyak, dan orang-orang munafik mengatakan mura'in, mura', riak. Begitu. Jadi pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Kemudian datang lagi orang yang membawa sedekah hanya satu sok. Satu sok itu 4 ini loh. Nah, ini satu sok ini segini. 2 telapak tangan orang dewasa, tapi telapak tangannya orang Arab ya, bukan telapak tangannya saya, telapak tangan saya cilik. Nah, ini ya, 4 amdad nabawiyah ini satu sok. Jadi gandum atau kurma atau semacamnya diambil begini, 1, 2, 3, 4. Nah itu satu sok. Ya. Itu satu sok. Nah ini ada orang bersedekah dengan membawa satu sok, dan itu tentunya sesuai dengan kemampuannya. Maka orang-orang munafik mengatakan innallaha laghaniyun an sa'in hadza. Allah itu maha kaya, ya, enggak butuh satu sokmu itu. Komentar tok isinya itu. Kan banyak ya sekarang ini ya. Di medsos itu kan baik di komen, buruk juga di komen. Komennya negatif semua. Makanya kalau kita melakukan kebaikan itu untuk penilaian orang, nggak akan pernah kita bisa sempurna di depan orang, Pak. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, ya, ridhon nasi ghayatun la tudraku. Keridhaan manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Ada sebuah kisah ini ya. Ini wallahu alam, saya tidak tahu kisahnya sahih atau tidak, disandarkan kepada Luqman beserta putranya. Suatu ketika Luqman beserta putranya ini membeli bighal, keledai, untuk tunggangan. Maka Luqman memerintahkan anaknya untuk naik ke atas bighal ini. Dituntun sama Luqman anaknya di atas bighal. Di tengah jalan ada orang komen. Apa komennya? Wah, anak durhaka. Membiarkan bapaknya di bawah nuntun bighal, anaknya enak-enakan naik di atas bighal. Maka anaknya turun, gantian bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Di tengah jalan ada orang mengatakan, wah bapak gak sayang anak ini. Wah, anaknya di barno apa? Iya, nuntun bapaknya enak-enak yang dhuwur, gak sayang karo anaknya. Turunlah kedua-duanya, tidak dinaiki bighalnya, dituntun oleh 2 orang ini. Di tengah jalan ada orang mengatakan, wah wong iki bodoh, tuku bighal kendaraan kok gak ditumpaki. Akhirnya dua-duanya naik. Di tengah jalan ada orang mengatakan keduanya tidak berperi kehewanan. Masa bighal yang kecil seperti itu dinaiki 2 orang, kan kasihan bighalnya. Nah kemudian Luqman memberikan nasihat kepada putranya, wahai putraku, apapun yang kau lakukan baik atau buruk, manusia akan selalu berkomentar. Maka ya jangan jadikan apa?
penilaian manusia itu sebagai cita-cita hidupmu, tapi niatkan segala kebaikan yang kau lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah alam, ini penisbatannya benar atau tidak, tapi dari kisah ini ada hikmah yang perlu untuk kita bisa ambil pelajarannya. Nah ini sama ya, ini orang munafik ini senangnya komentar saja. Maka kemudian diturunkan oleh Allah SWT ya ayat 79 surat At-Taubah, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayuskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, jadi kalau ada orang yang sukanya mencela orang melakukan ketaatan kepada Allah, besar atau kecilnya ketaatan itu, maka dikhawatirkan orang yang suka mencela ini apa? Ada penyakit nifak dalam hatinya. Ada penyakit nifak dalam hatinya. Karena kalau orang itu tidak munafik, nggak mungkin dia akan mencela orang yang taat kepada Allah, kecuali kalau bodoh dia. Bodoh. Kalau sekarang ini kan kebanyakan orangnya kan bodoh ya. Sekarang ada orang menjalankan sunnah Nabi dan media menggambarkan sunnah yang diamalkan itu adalah sebagai bentuk salah satu cirinya orang-orang radikal. Ya. Maka kemudian orang awam terkadang menilai dengan kacamata media. Akhirnya dia mencela kaum muslimin yang menjalankan sunnah. Meskipun ini keliru ya, sikap yang jelas keliru, tapi ini belum tentu menjadikan dia apa? Ya munafik. Ya karena belum tentu, bisa jadi dia karena tidak tahu. Karena banyak orang seperti ini, setelah dia tahu malah dia juga adalah orang yang mengamalkannya, walhamdulillah. Dan wajib bagi orang-orang yang dicela dalam ketaatan, dia tidak perlu memperdulikannya. Kenapa? Karena dia bermuamalah bersama siapa? Bersama Allah dalam ketaatannya tersebut, tidak untuk mendapat penilaian manusia. Ya, tapi kadang-kadang mangkel juga Ustaz. Ya sudah, ya sudah, tidak perlu digubris, ya sabar saja. Ya, memang memang resikonya begitu ya. Orang kalau ingin mendapat pahala, keutamaan yang tinggi di sisi Allah butuh ujian. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kan gitu. Alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka telah mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan hidayatul hadis. Jam berapa ini? Jam 11. Kita mulai dari jam berapa? Sudah ada 1 jam? Belum ya? Tapi rasanya kayak 2 jam saya ngomong. Entek suaranya sana. Yang pertama, al-wajibu 'alal mu'min idza balaghahu 'anillahi 'azza wa jalla wa rasulih sallallahu alaihi wasallam syai'un an yubadira lima yajibu 'alaihi. Yang wajib bagi seorang mukmin itu idza balaghahu 'anillah, apabila ya sesuatu itu sampai kepadanya dari Allah dan Rasulnya, maka dia bersegera untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi kewajiban yang berasal dari Allah dan Rasulnya sampai kepada seorang mukmin, maka dia hendaklah bersegera mengerjakan kewajibannya ini, tidak menunda-nundanya. Minam tithalil amri, baik itu bentuknya adalah menjalankan perintah, awijtinabin nahi, atau bentuknya adalah menjauhi larangan. Fa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imtathalu amras sadaqati bima yaqdiruna alaih. Para sahabat Rasulullah pada saat turunnya ayat sedekah itu bersegera mewujudkan perintah Allah ini dengan sedekah yang mereka mampu. Jadi ayat itu turun langsung apa? Dikerjakan oleh para sahabat sak mampu nih gitu. Yang kaya akhirnya membawa hartanya yang banyak sampai dipikul dengan apa? Punggungnya. Yang miskin
meskipun hanya bersedekah dengan 1 sok gandum atau kurma, dia tetap keluarkan. Dan inilah ya diantara sebab kenapa para sahabat itu menjadi kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang disebut oleh Allah sebagai khairun nas ya, atau sebaik-baik umat. Karena mereka bersegera untuk mewujudkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang kaya yang ketika ayat ini disampaikan itu tidak tergerak untuk segera bersedekah, tapi terkadang dia menundanya. Dan di antara godaan syaitan untuk membuat seseorang itu menunda-nunda kebaikan, di antaranya misalnya sedekah, itu terkadang syaitan itu menghembuskan was-was. Duitnya 100 juta Pak, diminta untuk mengeluarkan 10 juta, itu digambarkan oleh bahwa 10 juta itu uang enggak cilik, duit ora cilik, duitnya gede, padahal duit 100 juta dia punya. Tapi bukan berarti kemudian dia punya uang 100 juta kebutuhannya 200 juta, enggak ya, tapi 100 juta sudah banyak lebihnya gitu. Ketika dia diminta untuk mengeluarkan 10 juta untuk lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, misalnya untuk membantu dakwah atau untuk bangun masjid atau apa gitu ya, dia masih mikir beberapa kali. 10 juta gede gitu aneh gitu. Ya, padahal duit yang ada pada dia lebih banyak. Setan begitu Pak, menghias-hias. Dan tidak semua orang-orang kaya ya, yang duitnya banyak itu ketika diminta sedekah itu gampangan, itu tidak semua ya, tidak semua. Nah itu alasannya kenapa? Alasannya itu tadi digambarkan apa? Takut miskin ya, takut miskin. Tapi ya Masya Allah ya, kadang ada kita temukan orang-orang miskin ketika diminta untuk sedekah, dia sedekah meskipun apa? Sekedarnya saja. Kadang saya menemukan ada orang itu jualan makanan atau jualan apa gitu. Kadang ketemu sama orang yang menurut dia susah, padahal dia juga susah. Kadang dikasih saja makanan itu gratis kepada dia. Turun mangan mas, turun miskin, turun mangan. Padahal dia juga membutuhkan. Bahkan yang sering saya lihat itu yang berempati dengan orang miskin itu ya sama-sama miskinnya. Ya, biasanya. Kalau yang kaya-kaya kadang-kadang enggak ini. Kemudian yang kedua, hirsus sahabati ala istibaqil khair. Semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa mujahadatihim anfusahum ala dzalik, dan mereka berusaha mujahadah, memerangi hawa nafsunya untuk melakukan hal itu. Nah, jadi para sahabat itu bukan berarti kemudian mereka itu mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, itu terus kemudian mereka itu merasa mudah untuk mengerjakannya. Enggak, kan mereka tetap apa? Ada mujahadah, ada kesungguhan, ada usaha pada dirinya dalam memerangi hawa nafsu yang selalu menghalangi untuk melakukan ketaatan dan kebaikan ini. Mereka terus berusaha untuk melatih jiwanya. Kemudian dikatakan di sini wa hadza min fadhailihim radhiyallahu anhum. Dan ini adalah merupakan keutamaan mereka radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang ketiga, innallaha azza wa jalla yudafi'u 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yudafi' 'anil mu'minin, membela orang-orang beriman. Wa hadza min thamaratil iman. Dan ini adalah termasuk daripada buah-buah keimanan. Jadi tadi ya, orang-orang yang beriman, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, besar atau kecilnya sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian dicela oleh orang-orang munafik, Allah nggak tinggal diam. Allah turunkan ayat untuk memperingatkan orang-orang munafik. Kamu sekarang di dunia sih seneng-seneng, gak apa-apa. Nanti di akhirat, nah itu baru ya, benar-benar akan dirasakan bagaimana akibat perbuatan
mereka kepada kaum mukminin. Dan banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang pembelaan Allah kepada orang-orang beriman. Ya, di hadapan orang-orang kafir maupun orang-orang munafikin. Seperti dalam surah Al-Mutaffifin itu ya. Fa idza marru bihi yataghamazun. Mereka orang-orang kafir, orang munafik kalau lewat ya, orang beriman, mereka akan yataghamazun. Apa yataghamazun? Mencela dengan apa? Isyarat matanya. Nah, gitu. Mungkin begitu. Ya enggak tahu ya. Contohnya mungkin begitu. Dan mereka bergembira dengan kekufuran mereka. Ya, seakan-akan kekufuran itulah jalan yang terbaik. Iman itu menurut mereka hanya orang-orang sufaha saja, orang-orang yang idiot, orang-orang yang tolol bodoh saja yang menerimanya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun gitu. Walakin la ya'lamun ya. Allah mengatakan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian seperti halnya para sahabat itu beriman. Maka apa perkataan mereka? Apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Lihat bagaimana Pak, orang itu ketika dibalik cara berpikirnya, yang seharusnya iman itu sebagai sesuatu yang sangat baik dan sangat berharga, itu dibalik seakan-akan apa? Iman itu sesuatu yang hina. Bahkan orang-orang yang menerima iman itu adalah orang-orang bodoh menurut mereka. Beda dengan orang-orang beriman. Wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaihimul kufra wal iman wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wan nisyan. Kalau Allah menjadikan iman di hadapan orang-orang beriman itu apa? Allah hiasi hati orang-orang beriman itu untuk melihat bahwa iman itu adalah keindahan bagi hidupnya. Dan menjadikan hati orang-orang beriman itu benci kepada kekufuran, ya, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi Allah menghiasi hati orang beriman itu dengan keindahan iman, sehingga dia kalau melihat sesuatu yang erat kaitannya dengan iman atau sesuatu yang menjadi faktor bertambahnya iman seorang mukmin, dia akan melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, sangat dia dambakan. Nah, ini keadaan yang sangat bertolak belakang ini. Lah orang munafik kalau lihat orang-orang beriman, wong bodoh ini, kadrun ini. Iya. Iya kan begitu kan? Apa kadrunnya? Iya. Kadar gurun itu. Nah begitu. Ini jelas munafik ini, ya. Meskipun dia mungkin mengaku dirinya apa? Muslim. Tapi Allah mengatakan apa? Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah justru mereka itulah orang-orang yang bodoh. Tapi mereka enggak merasa. Ya, kan banyak kita lihat ini ada tokoh-tokoh penyesat umat sekarang ini dengan media yang dimiliki oleh mereka ini berusaha untuk mencitrakan kebenaran itu tampak seperti kesesatan. Tapi yang mereka mampu lakukan adalah kedustaan dan kedustaan. Orang-orang yang sudah mengenal keimanan, mengenal kebenaran itu semakin kokoh di atas kebenaran. Kenapa? Karena si tokoh ini berbicara atas dasar kedustaan demi kedustaan. Semakin mengokohkan berarti yang saya yakini ini semakin benar. Kenapa? Yaitu orang-orang yang benci dengan kebenaran itu dia nggak bisa menghadapi kebenaran kecuali dengan cara berdusta. Nah, gitu. Tapi ada orang yang hatinya sakit, memang kecenderungannya pengen sesuatu yang menyesatkan. Jadi dengan adanya orang-orang yang mewakili diri mereka ini semakin bersorak-sorai mereka ini, semakin seneng. Wah, ada tokoh hebat cendekiawan muslim tapi penyesat umat. Ayo. Akhirnya apa? Diikuti karena kecenderungan terhadap kesesatan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap apa? Membela orang-orang beriman dan senantiasa tetap akan memenangkan ya al-haq itu di atas seluruh kebatilan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal
munafiqun. Meskipun orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu membenci kebenaran, itu tetap dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah untuk hadis yang ke 111 ini ya, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Tinggal berapa ini? Satu hadis ya, baru masuk bab yang berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naktafi launa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.